Nah, yang pertama ada pertanyaan dari penanya yang di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dakwah sunnah atau dakwah salaf kerap kali dihalangi oleh oknum warga, organisasi ataupun LSM, dan tidak sedikit dai sunnah atau dai salaf yang diintimidasi, bahkan diusir dan dibubarkan saat kajian sedang berlangsung. Bahkan seringkali pemerintah terkesan membiarkan dan menerapkan hukum tebang pilih. Apakah sikap pemerintah yang seperti ini tetap kita taati? Bagaimana kita mensikapi hal tersebut? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang melekat pada penguasa secara umum yang ada apa? Kezaliman. Itu melekat pada mereka, itu kezaliman. Yang ada bagi kita sabar. Itu merupakan sunatullah. Para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam ketika berdakwah mereka pasti dimusuhi. Karena yang mereka dakwakan dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid itu pasti dimusuhi. Terjadinya permusuhan antara nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dengan umatnya dengan sebab para rasul mendakwakan dakwah tauhid. Itu tauhid al-uluhiyah. Bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Ketika kita mendakwakan dakwah itu di masyarakat, ya ada yang senang dengan dakwah itu, ada yang tidak. Kemudian yang berakibat seperti yang tadi diceritakan, kemudian kita dicemooh, dicaci maki, difitnah, sampai diusir. Bahkan pengajian kita di stop. Itu merupakan sunatullah. Yang ada kita harus sabar. Yang ada sabar. Karena mereka belum paham tentang agama ini. Mereka belum paham tentang agama ini. Jadi kita juga dalam menyampaikan dimulai dari yang dasar sekali. Antum bisa bacakan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dengan syarahnya. Itu yang dasar. Baru yang lain nanti kitab Tauhid. Dan itu perlu diulang berkali-kali, mungkin puluhan kali diulang. Harus sabar. Jadi kalau udah kita sampaikan kemudian mereka tidak terima, ya nggak ada masalah. Jangan kita maksakan. Gitu. Dan juga kalau pengajian itu di stop, mestinya kan kita juga punya hak. Karena rakyat punya hak yang sama dalam negara itu. Kita bisa laporkan tentang seperti itu. Nggak bisa kajian di stop, nggak bisa dong. Itu kan kezaliman. Itu kezaliman. Dilarang kajian itu kalau memang benar itu menyesatkan, buktikan dong di mana menyesatkannya. Kan mereka nggak bisa buktikan. Dan ini terus seperti itu. Maka yang ada bagi kita juga seperti tadi kesabaran. Karena Islam ini sudah dianggap asing. Saya akan bacakan kepada antum tentang penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang masalah ini. Pertanyaannya bagus. Memang saya ada rencana mau bacakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi dalam dakwah ini memang kelihatan dakwah yang ada sekarang ini mulai dikucilkan, diobok-obok di mana-mana, dilarang, nggak boleh. Dan ini harus sabar. Kepada para dai juga harus sabar. Kalau memang bisa dia dakwah di masjid itu, dia dakwah. Kalau nggak bisa, ya di rumah. Rasulullah SAW di awal dakwah dimusuhi atau tidak? Musuhi. Dikejar-kejar, para sahabat juga disiksa. Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa, Sumayyah disiksa, sampai dibunuh. Dan Nabi lihat itu. Kejadian itu Nabi lihat, karena kondisi kita waktu itu apa? Lemah, Nabi lemah, nggak bisa apa-apa. Cuma Nabi mengatakan kepada keluarga Yasir, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu sorga. Dibunuh Sumayyah, dibunuh Yasir. Ammar melihat seperti itu, Ammar nggak sanggup sampai mengucapkan kalimat kufur.
Kemudian Allah turunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa nggak apa-apa, nggak dikatakan kafir. Harus sabar. Karena Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi bersabda sallallahu Islam itu datang dalam keadaan asing, akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Apa yang dimaksud dengan ghuraba itu? Nabi menyebutkan, yaitu ghuraba itu kata Nabi SAW, unasun salihuna fi unasi su'in kathir ma ya'sim akthar mimma yuti'uhum. Orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Takhrij Musnad Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan ghuraba itu alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi kalau kita lihat dakwah sunnah ini dianggap asing di masyarakat, dakwah salaf ini dianggap asing di masyarakat, dan kita harus sabar. Kita terasing, dikucilkan, ya harus sabar. Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, nanti antum catat, Madarijus Salikin di juz yang keempat yang dicetak dari Ibnu Hazm halaman 7677. Kata Ibnu Qayyim begini, ini saya sudah muat di dalam kitab atau buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf di halaman 258 sampai halaman 260. Kata Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, dia mengatakan begini, tolong dengarkan semuanya. Dengarkan, ini manfaat betul. Fa idza arada al-mu'minu alladhi qad razaqahu Allahu basiratan fi dinihi wa fiqhan fi sunnati rasulih wa fahman fi kitabih wa arahu man nasu fihi min al-ahwa'i wal bid'i wad dalalat wa tanakkubihim an as-siratil mustaqim alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fa idza arada an yasluka hadha as-sirata falyuwattin nafsahu ala qadhil juhali wa ahli al-bid'i fihi wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nasi anhu wa tahdhirihim min kama kana salafu min al-kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Fa amma in da'ahum ila dhalik wa qadaha fima hum alaihi fa hunalika taqumu qiyamatuhum wa yabghuna lahu al-ghawaila wa yansibuna lahu al-habaila wa yajlibuna alaihi bi khairi kabirihim wa rajilihi fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Gharibun fi tamassuki bis sunnati li tamassukim bil bid'i, gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim, gharibun fi salatihi li su'i salatihim, gharibun fi tariqihi li dhalali wa fasadi turuqihim, gharibun fi nisbatihi li mukhalafatin nisabihim, gharibun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma tahwa anfusuhum wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhiratihi la yajri min al-'ammati musa'idan wala mu'inan fa huwa 'alimun baina juhalin sahibu sunnatin baina ahli bid'ah da'in ila Allah wa rasuli baina du'atin ila al-ahwa'i wal bid'ah amirun bil ma'rufi nahin 'anil munkari baina qaumin al-ma'rufu ladaihi munkarun wal munkaru ma'rufun. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, pemahaman dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman dalam kitabnya, dan Allah memperlihatkan kepadanya apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah dan kesesatan serta tergelincirnya mereka dari jalan yang lurus yang telah ditempuh, artinya mereka telah tergincir dari jalan yang lurus yang telah ditempuh, yang telah dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka seorang yang ingin melalui jalan yang lurus ini, hendaklah ia mempersiapkan diri untuk menghadapi cacian, celaan, cemoohan orang-orang
bodoh dan ahlul bid'ah. Yang mereka tidak segan-segan memprovokasi dan menghasut manusia dan mentahdir agar menjauhi. Dia mentahdir agar kaum muslimin menjauhi dirinya. Seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dari orang-orang kafir terhadap panutan dan imamnya yaitu Rasulullah SAW. Adapun jika ia mengajak mereka kepada kebenaran serta mengkritisi apa yang mereka lakukan, artinya dari perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah, adat istiadat yang menyimpang dari syariat, apabila dia mengajak kepada kebenaran serta mengkritisi apa yang ada pada mereka yang mereka lakukan, maka di saat itu terjadilah kiamat bagi mereka. Yakni mereka sangat marah sehingga mereka pun segera menyusun strategi untuk menjebak dan mencelakai orang yang mendakwakan dakwah sunnah itu dengan mengarahkan pemimpin dan pasukannya. Maka orang yang mendakwakan dakwah sunnah ini menjadi asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka. Menjadi asing dalam berpegang kepada sunnah karena kuatnya mereka berpegang kepada bid'ah. Menjadi asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Mereka mengikuti akidah yang sesat. Mereka menyembah kubur, percaya kepada dukun-dukun, jimat-jimat. Mereka tidak percaya tentang Allah di atas arasy dan yang lainnya. Ini akidah yang rusak mereka ini. Dia menjadi asing dalam sholatnya karena buruknya sholat mereka. Asing dalam sholatnya karena buruknya sholat mereka. Kita mencontohkan sholat sesuai dengan sunnah Nabi, mereka tidak. Asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya jalan mereka. Asing dalam nisbatnya karena bertentangan dengan nisbat mereka. Kita nisbat mereka kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kalau mereka nisbatnya kepada pemimpinnya, kepada kelompoknya, dan yang lainnya. Asing dalam interaksinya, arti muamalahnya kepada mereka karena dia memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak cocok dengan selera mereka. Secara garis besar dia menjadi asing dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tidak mendapatkan orang yang membantu dan menolongnya dari orang-orang awam, maka ia adalah alim di antara orang-orang bodoh. Dia pembela sunnah di antara penganut bid'ah. Dia seorang dai yang mengajak kepada Allah Rasulnya di antara para penyuruh yang mengajak manusia kepada bid'ah dan hawa nafsu. Orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran, sementara yang mungkar mereka anggap sebagai kebaikan. Kata Ibnu Qayyim, di sini harus sabar kita. Ini kita asing dengan masyarakat dan mulai dilarang pengajian-pengajian sunnah di mana-mana. Bahkan masjid-masjid nggak boleh diadakan pengajian sunnah. Harus sabar. Ini cobaan. Maka kita introspeksi pada diri kita. Yang paling besar semua kesalahan disebabkan karena dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang kalian dengan sebab dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Introspeksi bahwa kita banyak salah, kita banyak dosa. Mohon ampun kepada Allah dan laksanakan apa yang bisa kita lakukan. Meskipun nggak dikasih kita pengajian di masjid atau diusir, sabar. Itulah sunatullah. Dan pasti Allah akan tolong, nggak mungkin Allah biarkan hambanya. Pasti Allah akan tolong. Cuma perlu waktu. Tolong. Karena Allah sudah berjanji akan menolong hambanya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib atas kami untuk menolong orang mukmin. Dan Allah juga berjanji, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah akan tolong kalian dan Allah akan menguatkan kalian. Allah juga berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Cuma perlu sabar, pertolongan pasti akan datang. Gak mungkin ahlul bidah, penguasa yang zalim akan terus menguasai kita, gak mungkin. Pasti ada waktunya Allah akan menangkan agama ini, pasti. Wa tilkal ayyamu nudawilu bainas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disiksa. Di zaman semua orang ini luar biasa, sunnah itu kuat. Tapi begitu penguasanya zalim, ada ulama disiksa Imam Ahmad. Karena mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Quran kalamullah bukan makhluk. Disiksa, masukin penjara, disiksa lagi terus seperti itu. Dan berapa penguasa sampai masanya dimenangkan sunnah ini. Sampai yang hadir pengajian Imam Ahmad ribuan orang. Jadi ada waktunya, tapi harus sabar. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat untuk saya untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.